Yang kedua ini saya mau touch this topic. Kesempatan emas yang terlewatkan akibat keteledoran. Saya ajak kita membuka suatu perikop firman, yaitu di 1 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai pasal 7 ayat 1. Nanti ngeflow sama saya ayat per ayat. Kita Bible study, ambil catatan. Saya tidak kasih poin-poin PowerPoint 1, 2, 3 seperti biasanya. Anda yang harus nangkap sendiri dan catat sendiri. Kesempatan emas yang terlewatkan akibat keteledoran. Sayang, kesempatan dari Tuhan gak tentu datang 2 kali. Karena itu kalau sampai datang mengetuk pintumu, bukakan. Dan jangan sampai kau biarkan pergi. You see, ada berkat yang one of a kind. Sekali-kali Tuhan berikan dan itu sekali untuk selamanya. Jangan sampai luput. Dan ini yang terjadi pada bangsa Filistin sebenarnya. Mereka punya kesempatan emas untuk mengalami berkat Tuhan, tapi mereka sia-siakan. Sadarkah Anda bahwa Tuhan itu adalah Allah sumber anugerah? Dia adalah Tuhan atas kesempatan kedua. Tapi jangan mentang-mentang kita orang Kristen itu di dunia anugerah. Dunia pengampunan itu biasa bagi kita. Asalah Tuhan nanti pasti akan kasih kesempatan lagi. Jangan sampai kita remehkan, karena ada berkat yang tidak datang 2 kali dalam kehidupan kita. Mari kita sekarang lihat ayat yang ke-13. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ini orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Berhenti di sana. Kita langsung di episode 2, semoga Anda sudah pernah baca Alkitab. Ini cerita tentang tabut perjanjian yang dirampas oleh orang Filistin. Orang Yahudi, orang Israel itu ceroboh sekali. Mereka kira kalau bisa bawa tabut perjanjian, mereka pasti disertai Tuhan. Mereka itu punya hubungan gak beres sama Tuhan. Mentang-mentang tabut perjanjian di tangan, mereka merasa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tuhan harus berkati saya. Jangan pernah ada di antara kita hubungannya nggak beres sama Tuhan. Tapi karena dia kaya atau dia punya uang, lalu dia juga bisa membeli orang-orang untuk support atau dukung dia. Kadang-kadang juga tanpa disengaja, karena manusia tidak maha tahu, bisa aja para pendeta mendukungmu. Tapi kalau hubunganmu tidak beres sama Tuhan, sekalipun tabut perjanjian ada di tanganmu, Tuhan juga tidak akan sertai dirimu. Jadi akhirnya, sekalipun tabut perjanjian itu mereka bawa ke medan perang, ini orang-orang Yahudi, mereka semua mati, tak terkecuali imam-imam besarnya, anak-anak Eli mati. Hanya ada satu yang lari bisa menyelamatkan diri, compang-camping beritahu sama imam besar waktu itu, yaitu Eli, anak-anakmu meninggal di medan perang. Eli terkejut, tapi belum seberapa dibandingkan dengan kabar berikut. Dan tabut perjanjian direbut. Eli langsung terpental, imam besar saat itu. Dan waktu dia jatuh ke belakang ya dari kursinya, karena dia gendut, patah lehernya, ini ya batang otaknya, langsung di tempat meninggal dunia. You see, sekalipun semua orang Kristen membelamu, bahkan pendeta mendoakanmu, kalau hidupmu tidak beres dengan Tuhan, Anda tidak boleh bypass. Karena Tuhan itu adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Hubungan kita yang tidak beres dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan perkenanan orang. Sekalipun semua orang berkata God bless you GBU, ya, mau buat peresmian semua pendoa datang, semua pendeta bahkan, tidak jaminan bahwa God will be in your company. Sebab Tuhan tidak memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Jangan teledor. Tuhan kita itu suci, dia itu cemburu. Saya kasih sedikit review, bukan saya kasih sedikit summary sebelum kita baca lebih lanjut ya. Nah, singkat cerita nih, kebaktian pagi tadi,
Orang Filistin juga gaya musuh Tuhan. Haha. Tunggu ya, orang Kristen bisa jatuh. Pendeta pun bisa salah. Tapi bukan berarti Tuhannya orang Kristen itu kayak gitu. Orang-orang yang mencibir kekristenan, ya, yang terbahak-bahak, yang bahkan bisa syukuri seorang hamba Tuhan yang jatuh, orang itu pun akan diseret Tuhan ke penghakiman. Meskipun Tuhan serahkan bangsa Israel pada hukuman, karena Tuhan tidak pandang bulu dalam keadilan. Sekalipun orang itu menyandang gelar pendeta misalnya, kalau dia salah, dia pun akan diproses Allah. Tapi jangan kira orang-orang di luar sana yang tertawa melihat umat Tuhan jatuh itu tidak akan dihukum oleh Allah. Orang Filistin merampas tabut perjanjian itu karena kecerobohan orang Israel. Diarak ke seluruh kota, ditaruh di dalam kuil Dagon. Dagon adalah dewa andalan mereka, dipenggal sama Tuhan, sama hadirat Allah. Keesokan paginya lihat Dagon udah patah tangan, patah kaki. Dagon itu adalah sebuah tugu berhala yang cukup tinggi. Saya dulu tinggal di Kanada, ada yang namanya totem. Totem itu yang bikin oleh orang-orang Indian, ya, orang-orang Indian American, orang-orang aborigine, orang-orang asli. Tinggi gitu. Coba bayangkan tugu yang tinggi seperti itu tiba-tiba dipenggal-penggal. Orang Filistin kira, wih, apa ini, ngeri, tapi mereka pasang kembali keesokan hari, bukan hanya dipenggal, kepalanya terpental jauh, pisah dari tubuhnya. Tuhan sudah kasih pesan, lu hati-hati ya, orang Kristen bisa salah, aku tetap aku, I am who I am. Yang Kristen yang bukan semua suatu hari akan berdiri di hadapan hakim yang adil. Wow. Tapi memang penghakiman Tuhan selalu dimulai dari rumahnya dulu. Makanya jangan banyak diantaramu ingin jadi guru, karena hukumannya lebih berat. Jangan banyak diantaramu ingin jadi pendeta, hukumannya lebih berat. Jangan banyak diantaramu jadi pemimpin. Ya kan, betul aku kan, aku nak mau jadi CGL. Nah bukan, kalau Tuhan yang memanggilmu ya jangan kau lari dari mahkotamu. Jangan beralasan. Tapi jangan asal-asalan gitu loh maksudnya. Pelayanan itu sakral. Nama Tuhan itu sakral. Setelah dipenggal itu Dagonnya, tahu nggak apa yang terjadi sama orang Filistin? 5 kota itu mengalami borok. Dalam waktu sekejap terjadi pandemi, bukan flu atau influenza. Pandemi mereka itu cancer. Bayangin, setiap rumah, setiap orang itu kena tumor ganas, bukan di dalam organ tubuh yang tidak kelihatan, seperti di dalam ginjalnya lah, ya kan, di dalam rahimnya lah. Tumor atau kanker itu bukan, tetapi di luar kelihatan, dan itu menjijikkan, seperti ada benjolan-benjolan, dan itu adalah tumor yang tumbuh dalam sekejap mata dalam satu malam. Jadi mereka itu mengalami wabah sekaligus. Semua orang Filistin ketakutan, betahan sama Tuhan. Wah, kalau Tuhan kayak gini, Tuhan ya orang Israel, gimana ya aku bisa kembalikan tabut perjanjian ini? Mereka mulai pakai berbagai macam cara, mikir keras gimana caranya kembalikan tabut perjanjian ke Israel. Itulah konteksnya. Oke? Nah sekarang kita masuk ke episode kedua. Tabut perjanjian itu sampai ke Israel, pulang kembali ke perbatasan. Perbatasan itu kota namanya Bet Shemesh. Dan di Bet Shemesh ayat 13, orang-orang Bet Shemesh ini sekarang orang Yahudi, sedang menuai gandum di lembah. Itu kira-kira bulan Mei dan Juni mereka menuai gandum. Waktu mereka menuai gandum itu, mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Tabut itu dikirim kembali pakai kereta yang ditarik oleh 2 lembu betina, 2 sapi betina. 2 lembu yang masih menyusu, anaknya ditinggal di kandang. Dan lembu itu tidak ada manusia yang menyetirnya. Dikasih kuk yang sama, dua-dua bisa ke arah Bet Shemesh. Ini luar biasa. Itu kira-kira 16 km perjalanan. Bet Shemesh itu adalah kota perbatasan antara orang Filistin dengan Israel. Itu berada hari ini di Israel sebelah barat. Dan itu bisa jalan terus, gak masuk akal. Ini Tuhan benar-benar mengubah tatanan alami.
Karena lembu yang masih menyusu, misalnya manusia yang baru punya anak, pasti sang ibu mikiri anaknya melulu. Itu lembu tidak berbalik arah, berjalan 16 km menuju ke kota Israel. Itu kalau bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Karena lembu itu melawan insting maternal insting, atau melawan insting seorang ibu yang baru melahirkan, meninggalkan anak-anaknya untuk pergi ke arah perbatasan. Jalan sambil menangis. Alkitab mengatakan di ayat sebelumnya sambil menguak, bahasa Alkitab. Itu sambil jalan sambil dia melawan instingnya. Karena lembu tidak berani sama sang penciptanya. Ini luar biasa ya. Saya beritahu ya, kalau Tuhan itu kirim berkat dalam hidupmu, itu akan melawan arus. Padahal sebelah sana, toko sebelah, banting harga, rusak pasaran. Tapi kenapa tokomu rame terus? Kalau Tuhan sudah berniat, kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang mengangkatmu, siapa yang bisa menurunkan? Orang bisa tiru metodemu, contoh segala sesuatu, tidak akan ada sama rezekinya. When God is for you, ya, kalau Tuhan sudah ada bersama denganmu, tidak ada yang bisa membatalkan. Bet-Semes ini, mereka sedang menuai gandum di lembah, tiba-tiba mengangkat kepala, dan mereka melihat tabut perjanjian itu di depan mata. Happy mereka, karena tidak lama yang lalu ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin berapa bulan sebelumnya, lebih tepatnya 7 bulan tabut itu tinggal sama orang Filistin, dan terjadi wabah, kanker dan tumor. Dalam waktu sekejap loh ya, tidak ada stadium satunya, langsung semuanya bengkak-bengkak, di lehernya, di matanya itu, di kepalanya itu ada tumor-tumor yang kelihatan, dan itu menjijikan. Ya, ada daging-daging asin yang dalam isinya itu bukan air, daging-daging yang isinya itu daging liar, dan itu mematikan banyak di antara orang-orang Filistin meninggal dunia gara-gara itu cuma 7 bulan. 7 months ago, 7 bulan yang lalu, orang-orang Israel meratapi tabut perjanjian itu dirampas dari mereka. Dan waktu itu keluar pepatah Ikabod, artinya Allah sudah meninggalkan kami, kemuliaan sudah cabut dari sini. Dan waktu mereka ini, orang-orang Bet-Semes yang di perbatasan itu sedang menuai gandum di lembah, mereka lihat lembu itu 2 parkir di depan mereka, dan tabut perjanjian itu ada di atas kereta yang ditarik oleh mereka. Bersukacitalah mereka melihatnya. Mereka so happy lihat itu. Mereka berkata, ternyata Tuhan masih bersama dengan kami. Good news, kabar baik. Ada berkat yang terlihat. Tapi tidak tentu itu akan mendatangkan sesuatu yang baik kalau mereka tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, jangan cari berkat. Berkat pun bisa jadi kutuk dalam kehidupanmu jikalau hidupmu tidak berubah. Dan jangan putus asa, kalau hidupmu berkenan pada Allah, kutuk pun masih bisa berubah jadi berkat. Katakan amin. Kita lihat sekarang ayat 15. Ayat yang ke-14. Kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Jadi waktu orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah, siapakah yang menuai gandum di lembah saya tidak tahu. Tapi orang-orang Bet-Semes itu kebanyakan adalah orang-orang Lewi. Coba katakan orang Lewi. Bet-Semes adalah salah satu kota yang dikhususkan dari setiap suku Israel dan diberikan kepada orang Lewi. Karena orang Lewi adalah suku yang tidak punya warisan tanah sendiri. Orang Lewi, sedangkan suku-suku lain semuanya kan waktu di zamannya Yosua mereka semua kan sudah diundi dapat bagian.
Suku apa dapat apa, yang ini dapat Hebron, yang ini dapat pegunungan. Suku Lewi tidak ada karena mereka tidak punya warisan. Tuhan berkata, bagi Lewi akulah warisanmu. Hari ini juga bisa disamaartikan bagi para full timer. Kita sekalipun bisa bekerja tetapi tidak boleh sama Tuhan. Akulah bagianmu kata Tuhan, aku akan memeliharamu. Ya, kalau yang lainnya punya gaji, bagi seorang Lewi tulen hanyalah persembahan kasih. Lewi itu melayani Tuhan dan Tuhan akan pelihara hidupnya. Dan dari setiap suku-suku Israel, 12 suku itu, masing-masing harus menyisihkan beberapa kota yang ditunjuk oleh Musa, lalu nanti diundi sama Yosua. Kota-kota itu akan menjadi tempat tinggalnya orang Lewi sehingga mereka bisa bercocok tanam di sana. Fokus mereka tidaklah berdagang, fokus mereka bukan trading, fokus mereka adalah memastikan ibadah di bait suci itu jalan dan mereka pegang perkas. Ya, jadi mereka benar-benar tugas mereka adalah melayani umat, melayani jemaat. Tapi Tuhan berkata, aku akan memeliharamu. Setiap suku nanti akan ada kota tertentu yang disisihkan untuk Lewi. Nah, salah satu kota tersebut adalah Bet Shemesh. Jadi saya yakin orang-orang yang sedang menuai gandum untuk makan itu juga adalah orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi ini terlatih. Mereka itu dari sejak kecil, kalau orang Israel, kalau Anda tahu ya, orang Yahudi dari kecil itu baca Taurat. Kalau nanti bulan November kan Tuhan izinkan gereja kita, saya akan memimpin rombongan jemaat kita untuk ziarah ke Israel. Pernah sekali pada waktu hari Sabat saya tinggal di sebuah hotel. Hotel itu kalau masuk Sabat hati-hati jangan masuk ke lift yang salah. Lift Sabat itu tidak bisa Anda pencet. Itu berhenti di setiap level lah, untung-untungan. Untungnya tidak ada seperti setinggi level 101 di Taiwan. Gitu sampai atas sana saya sudah jadi umur berapa? Sebab setiap level dia berhenti sendiri, buka pintu sendiri, tutup lagi, naik level lagi. Jadi jangan masuk ke lift Sabat, tapi lift yang satunya lift turis. Lift turis Anda bisa pencet. Nah, orang Lewi, waktu saya pas tinggal di hotel itu, pas hari Sabtu itu Sabat mereka, itu semua mereka kumpul-kumpul, biasanya keluarga, ada orang tuanya, 3 generasi, anak-anaknya, cucunya, bahkan cicitnya, semua makan sama-sama. Dan mereka semuanya itu renungan Taurat, mereka nyanyi-nyanyi gitu, oh Tauratnya, di meja itu nyanyi-nyanyi Taurat gitu segalanya. Dari kecil, dari sejak kalau bisa orok bayi, mereka sudah hafal dengan Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi orang-orang Lewi itu sudah terlatih dari sejak kecil, kalau perlu orok bayi, mereka tahu Tuhan itu punya tatanan cara segala sesuatu. Bukan berarti Tuhan itu penuh peraturan, bukan. Itu namanya orang pejabat aja ada protokol, dia itu raja di atas segala raja. Paling tidak, kenalilah isi hatinya. Sama Tuhan tuh nggak boleh ngawur. Kita tuh harus tahu apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang bukan. Kita juga harus tahu apa yang merupakan wewenang kita, apa yang merupakan hak kita, apa yang merupakan tanggung jawab kita, dan apa yang bukan di ranah kita. Kita harus ngerti. Kita itu nggak boleh jadi umat yang bodoh. Sebab umat yang tanpa pengetahuan, liarlah rakyat. Tanpa visi, liarlah rakyat. Kata visi di situ bukan hanya visi kita, misalnya mendirikan sebuah gereja lokal dan 1 juta murid. Visi itu artinya, lihatlah apa yang berkenan pada Allah. Kita juga harus mengerti tatanan Allah. Seorang pendeta kalau tidak dipanggil Tuhan menjadi seorang politikus, jangan kau campur baurkan antara ministry dan politik. Lalu habis itu berusaha menjadi seorang, ya saya nggak ngomong gimana, berusaha untuk mencalonkan diri sebagai ini dan itu. God is not calling you. Sekalipun Anda populer dalam pelayanan, jangan coba-coba kalau itu bukan panggilan Allah. Seorang pengusaha sekalipun punya uang, gampang mencipta ibadah. Kalau Anda tidak dipanggil untuk mendirikan gereja, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, itu Petrus. Itu Peter, not some businessman. I know you can, but don't. You're touching holy things with your dirty hands. Jangan coba seorang pengusaha mau jadi pendeta dan buka gereja. Tuhan tidak suruh jangan. Daud itu bisa, materinya di tangan. Tuhan bilang, "Nei, kata Tuhan kalau pakai bahasa Belanda, not you." Karena tanganmu itu tangan perang, you are a warrior. Salomo manusia damai nanti akan membangun bait suciku, not you.
Jangan sampai kita teledor dengan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan. If God doesn't call you, don't. Karena manusia itu lebih cenderung, aku bisa kenapa tidak? Oh, dalam dunia Tuhan enggak gitu. Kau bisa enggak tentu. Malah di dalam dunia Tuhan sebaliknya. Kadang-kadang orang yang enggak mampu, yang enggak bisa Tuhan pilih. Don't you ever. Saya kemarin waktu di Brazil, terima kasih untuk doanya. 2 minggu dari sekarang, jadi minggu depan saya masih di rooftop, saya akan khotbah lanjutkan Bible study seperti ini supaya jemaat masuk dalam pendalaman. 2 minggu lagi nanti kita live streaming ya. Waktu live streaming sudah anggaplah saya tetap di sini, tapi saya tidak di sini secara fisik gitu ya. Nanti saya akan mengajarkan tentang keluarga. Hari ini sedang saya susun materinya, saya banyak merenungkan tentang paruh baya, ya, umur 40-50 gimana kita menua tapi tidak jatuh dalam jebakan. Bicara tentang orientasi seksual, gimana kita bimbing anak kita. Ada banyak hal-hal seminar keluarga yang saya berikan nanti yang tidak main aman. Tunggu tinggal 2 minggu lagi waktunya. Nanti di situ saya akan kasih juga video tentang Brasil. Ya. Intinya waktu di Brasil saya ingatkan di sana. Pas saya khotbah itu salah satu yang datang di stadionnya World Cup itu, yang akan dipakai mereka nanti World Cup sepak bola. Itu ternyata ada satu orang politikus datang yang kemungkinan nanti akan running for presidency. Untuk saya beritahu di sana, gereja jangan masuk politik praktis. Saya ingatkan pada gereja-gereja di Brasil. Gereja adalah gereja. Gereja bukan organisasi dunia. Jangan campur baurkan. Kalau Anda politikus, takutlah akan Tuhan, datang ke gereja jangan jadi siapa-siapa, jadilah anak Tuhan. Tapi di luar sana bersinarlah. Ya, tapi gereja jangan menjadi politikus. Saya jelaskan. You see, kita harus mengerti, jangan teledor. Kenalilah job deskripsimu dari Tuhan. Coba, saya sih malas kalau datang ke sebuah restoran tulisannya semua ada, lumayan. Kalau Anda punya restoran gitu, tolong ganti formatnya, tolong temukan blueprintnya. Di sini ada gado-gado, bahkan ada sushi. Dan sushi kalau Anda tidak mau, di sini juga ada Brazilian barbecue. Saya tidak mau masuk ke restoran gitu. Karena saya tahu semuanya itu nanti, itu pasti biasa. Anda harus tahu dulu apa yang Anda mau. Kenali apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kunci pertama itu jangan teledor. Karena jangan teledor dengan apa yang merupakan kehendak Allah yang kau bisa ketahui. Jangan sampai tersesat dalam pikiranmu sendiri. Orang-orang Lewi tahu. Orang-orang Lewi ini harusnya tahu gimana caranya memperlakukan tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu adalah artikel paling kudus di perjanjian lama yang nanti ditaruh di bait suci, bait Salomo. Dari semua artikel yang lainnya, itu semuanya, yang kaki dian lah, yang meja roti lah, yang pembasuhan kaki tangan sebelum mereka masuk ke bait Allah. Perjanjian lama kan penuh dengan ritual. Zaman ini perjanjian baru kita tidak perlu semuanya itu karena Kristus telah merobek bait suci itu, tirai bait suci dari atas ke bawah. Tapi makna rohaninya masih bisa kita hayati bahwa kalau kita masuk ke hadirat Allah itu harus penuh dengan persiapan hati. Tapi zaman itu orang-orang Lewi ini sangat mengerti bagaimana memperlakukan tabut perjanjian. Jadi nanti yang Anda lihat sebentar lagi, kutuk turun atas Bet Shemesh itu tidak seharusnya. It's because these people, orang-orang ini, sekalipun mereka tahu manualnya, mereka tidak memperhatikan. Itu kayak orang yang nggak membaca padahal sudah di depan sana masih tanya itu. Orang Kristen itu harus teliti. Apalagi kalau soal ketuhanan, mereka harus teliti. Tidak boleh jadi orang Kristen yang kerdil, tidak boleh jadi jemaat yang harus kudu mau disuapi. Tidak pernah mau tahu sendiri. Kalau kita sudah bergereja selama 10 tahun, hati kita tidak berubah sedikit. Tidak ada kerinduan, haus dan lapar. Kalau kita sudah bergereja dari minggu ke minggu, tapi kita tidak pernah sama sekali tahu hal-hal yang basic, yang dasar tentang pengenalan akan Tuhan. Dan it's your responsibility. Your heart is your duty. Hatimu adalah tanggung jawabmu. Ini orang-orang Lewi. Nanti saya kasih bocoran dulu, Bet Shemesh kena kutuk. Padahal harusnya mereka kena berkat, tabut perjanjian datang pada mereka kok.
Obed Edom itu nanti di cerita yang lain, Obed Edom nantinya tabut perjanjian juga nyasar ke rumah seseorang ya, namanya Obed Edom. Ingat ya, selama berapa lama? 3 bulan. Itu tempat diberkati dahsyat, yang mandul punya anak, bahkan sampai ternak pun punya anak. Yang mandul-mandul itu, yang cacat langsung sembuh, yang katarak tidak perlu operasi. Gara-gara 3 bulan nyasar di sana, karena Daud takut membawanya ke Yerusalem, karena Tuhan sambar Uzza, seorang yang mencoba, kalau seorang yang secara nggak sengaja memegang tabut perjanjian itu. Kenapa kok di tempat satu orang itu jadi berkat, tapi di Bet-Shemesh jadi kutuk? Because orang-orang Bet-Shemesh sekalipun lahir Lewi, teledor sama Tuhannya. Saya tidak berkata bahwa Tuhan itu tidak kenaan. Tuhan itu senggol bacok. Tuhan tidak gitu. Nanti saya tunjukkan pada Anda, Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Tapi Tuhan tidak bisa toleransi namanya kekilafan yang disengaja dan diulang-ulang. Tuhan lama-lama akan menganggap itu sangat personal. Berarti kamu anggap remeh aku ya? Aku itu Allah yang penuh cemburu, kau anggap aku enteng. Jadi Tuhan marah itu ada alasan. Tuhan itu bukan tukang marah atau muring-muring, enggak. Anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatan untuk kita bertobat. Tapi orang-orang Bet-Shemesh nganggap enteng atau meremehkan. Nah, disinilah mereka akhirnya bukan mendapat yang baik, tapi mendapat yang buruk. Saya tunjukkan di sini ya, ayat 14 dulu. Karena itu kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Shemesh itu dan berhenti di sana. Saya nggak tahu Yosua di sini siapa. Ini bukan Yosua yang menang perang di Kanaan. Ini bukan Yosua yang meruntuhkan tembok Yeriko, oke? Yosua itu nama yang cukup umum di Israel. Ini Yosua, tapi saya nggak dijelaskan lebih lanjut dia siapa. Tapi yang pasti ya, itu lembu bisa jalan sendiri. Dan tidak ada sopirnya itu lembu. Ya. Tidak ada sopirnya, tidak ada manusianya yang mengendarai. Dan lembu itu oleh tuntunan Roh Allah bisa sampai ke ladang Yosua. You see my friend, when God wants to do something holy, He always would choose a holy vessel. Saya tidak tahu siapa itu Yosua, yang pasti orang ini pasti dikenan oleh Allah. Lembu-lembu itu yang tidak terlatih, lembu-lembu yang masih menyusui anaknya itu, lembu-lembu itu yang sama sekali tidak pernah dipasangkan kuk, dia tidak pernah tarik bajak. Lembu-lembu itu bisa secara insting dituntun sama Roh Allah, berhenti di ladang seorang pria namanya Yosua. Itu pilihan Tuhan. Ini kita tidak bisa iri. Ini namanya kepercayaan. Jadi kalau kita itu mau jadi orang yang dipercayai oleh Tuhan, jagalah kekudusan. Saya tidak tahu siapa ini Yosua, tapi hari itu Tuhan memilih untuk parkirkan tabut perjanjian alias hadirat Allah di rumah Yosua. Saya cuma berkata sama Tuhan, tahun ini Tuhan, here I am, send me. Jangan alergi dengan kata utuslah aku. Itu doa Yesaya di Yesaya pasal 6. Kalau saya selalu berdoa, Tuhan ada apa-apa Tuhan, pilihlah aku. Choose me. Saya ingin kalau ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, semua yang indah, semua yang mulia, adil, kudus dan manis. Kalau kau butuh tempat parkir ya Tuhan, rumahku tempat parkirmu. Kalau engkau butuh tempat untuk meletakkan kaki dian ya Tuhan, the lampstand, kebangunan rohani, pilihlah Indonesia Tuhan. Kalau engkau butuh ya Tuhan tempat untuk meletakkan kaki palunganmu yang baru, di situ melahirkan sesuatu yang bisa mengubah seluruh dunia, karya penebusan, biarkan GMS jadi palunganmu. Saya selalu ingin hidupku, keluargaku menjadi tempat parkirnya Tuhan. Hari itu Yosua kejatuhan bintang kejora. Dari semua orang di Bet-Shemesh, semuanya orang Lewi. Itu lembu bisa berhenti persis di ladangnya Yosua. Ada cerita lagi lainnya di perjanjian lama. Karena Tuhan berkenan sama Boas. Itu Ruth sama Naomi pulang dari Moab. Dua-dua pulang sebagai janda. Itu bisa
pertama kali pada waktu Rut mau mengambil jelai yang sisa-sisa jatuh dari panen itu, kok bisa ya kebetulan pertama kali Rut cari ladang, langsung ketemu sama ladangnya Boas. Lalu terjadi cerita cinta di sana, lebih indah dari drama Korea atau telenovela. Akhirnya Rut dan Boas jadian, dan mereka menjadi kongconya dan makconya Daud, menjadi nenek moyang Yesus Kristus. God, if you want to do the next great things, kalau engkau mau melakukan perkara yang besar selanjutnya, choose me and my family. Harus punya hati kayak gitu jemaat. Choose me and my family. Saya tidak tahu sih ini Yosua siapa. Ini bukan Yosua yang meruntuhkan tembok Yeriko, itu lain zaman. Tapi Yosua ini orang berkata ini orang hoki. Tapi saya berkata ini orang pasti jaga hati. Dia pasti jaga hidupnya. Sampai-sampai lembu pun yang tidak berakal budi manusia bisa berhenti dan nyaman taruh tabut perjanjian itu di rumahnya dia. Obed Edom juga sama. Ini juga di lain zaman nanti, di zamannya Raja Daud. Kok bisa dari semua orang di Israel, tabut perjanjian itu nyasar ke rumahnya 3 bulan. Tapi saya bisa tunjukkan bahwa di Obed Edom nanti juga dia kelihatan orang itu serius. Gak heran Tuhan itu percaya. Tuhan itu kerja lewat berbagai macam kebetulan, tapi kok bisa kebetulannya orang itu lagi? Pernahkah Anda lihat? Ada apa-apa yang Tuhan lakukan, kok bisa kebetulan orang itu lagi, dan lagi orang itu? Berarti Anda orang dipercayai, berarti orang itu orang dipercayai Tuhan. Hoki itu tidak ada bagi orang Kristen. Itu kepercayaan. Kok bisa ya orang itu lagi, dan lagi orang itu, kok orang itu lagi? Saya kadang-kadang ditanya sama orang, loh kok bisa Pastor Philip percaya gini? Saya tidak tahu. Ada banyak hal itu just by grace only, kasih karunia. Hanya ke depan saya tidak punya jaminan. Tugas saya cuma satu, saya jaga hati dengan segala waspada, saya jaga kehidupan. Dan saya harus jaga kekudusannya dalam kehidupan saya, supaya nanti ke depan ini terulang lagi jadi langganan. Apa-apa, loh kok kamu lagi ya? Kok lagi kamu ya? Ada kepercayaan Tuhan di dunia, ini itu, kok kamu lagi? Sesuai dengan bidang kita tentunya. Yosua ini dipercaya sama Tuhan. Obed Edom nanti juga, dia bahkan khususkan salah satu anaknya untuk menjaga tabut perjanjian. Kelihatan orangnya serius. Coba bayangkan kalau itu berakhir di tangan orang yang salah. Tabut perjanjian itu bisa dipretelin, dijual kayunya, dijual logamnya. Kalau jatuh ke tangan orang yang tidak menghargai perabotan Allah, itu bisa disassemble. Bisa semuanya ada orang tertentu yang memang kerjanya gitu, kasih gitu, itu bisa dipretelin semuanya dan masing-masing itu bisa dijual terpisah. Untung lembunya nggak parkir ke rumah orang kayak gitu. Itu tabut perjanjian bisa hancur di tangannya. Tapi bisa jadi loh, lembu itu padahal tidak berakal budi bisa memarkirkan tabut perjanjian itu di ladang orang yang bisa merawat apapun yang Tuhan percayakan. Jadilah orang yang merawat kasih karunia supaya Tuhan bisa percayakan. Supaya ada apa-apa Tuhan parkirkan itu ke rumah Anda. Dan Tuhan pasti tidak akan parkirkan perkara-perkara Allah ke rumah yang suka gegeran. Tuhan juga tidak akan parkirkan kepercayaan-kepercayaannya kepada individu yang hatinya kepahitan. Orang-orang yang kepahitan, orang yang ngomel melulu, yang menggerutu. Jadi jangan salahkan kenapa ada berkat-berkat tertentu kok tidak pernah menghampirimu. Kenapa kita nggak pernah bisa jodoh sama promosi dari Allah. Mau jodoh sama promosi, sama berkat tertentu, ubah hatimu, ubah hidupmu. Nanti kan parkir dengan sendirinya itu berkat-berkat Allah di ladangmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan iri sama toko sebelah. Berkat itu datang dari Allah. Pastikan aja tokomu itu layak diparkiri sama berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut lagi ya. Saya tunjukkan kenapa mereka teledor. Masih di ayat 14. Karena itu sampai ke ladang Yosua, kereta itu sampai ke ladang Yosua orang Bet Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar.
Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saya tunjukkan bahwa Tuhan itu tidak seperti yang kita kira, suka marah, saking sucinya dia itu dikit-dikit mau hukum kita. Perfeksionisnya, apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan itu serba salah. Lalu habis itu senggol bacok, artinya apa? Hati-hati lo ya, Tuhan itu sampai kau singgung sedikit, salah sedikit, mati lo. Tuhan tuh enggak gitu, tak tunjukin ya. Kali ini mereka melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suruh, malah justru melanggar apa yang dia ajarkan. Tapi Tuhan terima persembahan mereka. God is so good, dia itu ngalah sama kita. Dia itu ngalah sama kita. Coba lihat ya, mereka membelah kayu kereta itu, masih oke nih. Dan mereka jadikan kayu bakar. Lalu mereka mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saya tunjukkan, katakan korban bakaran. Kalau Anda baca perjanjian lama, kata korban bakaran itu selalu ada hubungan dengan merestorasi hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau ada korban curahan di Alkitab, kita tidak perlu melakukan ini semuanya karena Yesus adalah korban sempurna, tetapi maknanya tetap kita dapat. Apapun juga di perjanjian lama yang berkata korban bakaran, bahasa Inggrisnya burnt offering, itu selalu ada hubungan dengan orang Israel hendak memulihkan hubungannya yang rusak dengan Tuhan. Misalnya Elia ketika dia mau mengembalikan hati orang Israel kepada Bapa, dia korbankan lembu di sana, dan itu dibakar habis tanpa sisa. Kata korban bakaran itu ada hubungan dengan pertobatan. Dan ketika mereka dapat itu kayu-kayunya, tempatnya yang dipakai tadi itu sebagai kayu-kayu dari kereta yang dipakai untuk mengangkat tabut perjanjian itu, dihancurin sama mereka jadiin kayu bakaran. Mereka membuat mezbah, di sana ada korban bakaran kepada Tuhan. Saya beritahu ya, kalau kita mau merestorasi hubungan kita yang mulai rusak dengan Tuhan atau sudah sangat rusak dengan Tuhan, saya jamin pertobatan yang kayak gitu tidak mungkin tidak ada sesuatu yang hangus dulu. Jangan Anda percaya orang berkata bertobat tapi tidak ada kehangusan. Orang kalau bertobat itu pasti korban bakaran. Pasti ada sesuatu yang kau tinggalkan dan itu menyakitkan. Misalnya saya minta, kamu bawa HP kan? Maju sini. Misalnya di dalam gereja nih, taruh HP-nya di sini. Kita semua lagi menyembah Tuhan. Oke, angkat tangan. Menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Terus lalu pemimpin pujian berkata, mari kita tutup mata kita. Tutup matanya. Oke, tutup mata. Sebentar, kebetulan saya di sebelah orang ini yang HP-nya ditaruh di kursi. Mari kita angkat tangan, mari kita berdoa. Berdoa, sudah. Lalu HP-nya saya curi. Baik hati sekali dia begini. Ketika HP-nya saya curi, ternyata keluarganya lihat. Saya tidak tahu itu keluarganya. Loh kok curi HP anak saya? Pak Adi berdiri. Suruh bilang, itu HP anak saya. Bilang, itu HP anak saya. Balikin. Ya kan? Tapi karena Pak Hadi ini seorang hamba Tuhan, Pak Hadi pasti akan mendoakan saya. Doakan saya supaya saya bertobat. Pak, doain. Ya, doain pencuri ini agar bertobat. Bertobatlah katanya ya. Loh, belum Pak loh. Masa doain cuma nanggung gitu, saya belum rebah. Bertobatlah jangan mencuri lagi. Katanya bertobatlah jangan mencuri lagi. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Saya nangis. Tetap di sini ya, saya nangis, saya bertobat, saya menyesal, maaf ya, pakai saya tahu nih Pak Hadi, waduh kok saya mencuri dari keluarganya hamba Tuhan juga lagi. Saya tadi kalau gitu tahu gitu targetkan yang lain gitu ya, tapi ya, aduh, ya sudah terima kasih, terimalah pertobatan saya ya, terimalah pertobatan saya ya. Oke, terima kasih ya Pak, terima kasih ya, terima kasih ya. Oke, silakan duduk. Bertobat nggak saya? Kenapa? HP-nya harus hangus. Harus hangus. Harus korban bakaran. Percayakah Anda orang berkata bertobat setelah mencuri HP-mu dan HP-mu tetap dia bawa? Percayakah Anda bahwa orang itu sungguhan bertobat sekalipun dia nangis-nangis dengan ingusnya semua keluar?
Sekalipun dia pakai nama Tuhan, Tuhan ampun, ampun Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Selama HP masih di tangan, percayakah Anda dia bertobat? Percayakah Anda hubungannya dengan Tuhan sudah restored atau sudah pulih? Percayakah Anda bahwa hubungan saya, hubungan orang itu dengan keluarga yang dikorbankan itu sudah pulih? Mau tahu pertobatan itu seperti apa? Hangus. Bakar. Well done, bukan medium rare. Kalau tadi gini itu masih medium rare. Do you believe it? Kalau Anda berkata, Tuhan ampuni saya, Anda tidak tinggalkan simpanan Anda dan kembali ke istrimu. Segala sesuatu yang terhubung dengan Tuhan, untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan, selalu harus korban bakaran, harus hangus itu dosa. Bakar itu, lepas. Tapi saya tunjukkan di sini kemurahan Tuhan, oke? Coba Anda lihat apa yang mereka persembahkan di ayat 14b. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan apa? Hukum Taurat melarang persembahan lembu, sapi, domba itu haruslah yang jantan. Tidak boleh persembahan lembu itu betina. Tapi hari itu mereka mempersembahkan pada Tuhan dan Tuhan terima. Saya tunjukkan bahwa Tuhan itu tidak senggol bacok. Tuhan itu tidak berkata, aku maunya itu. Tuhan itu tidak mauan. Tuhan itu lihat hati itu sungguhan. Hari itu mereka mempersembahkan korban bakaran yang mereka bakar, mereka hanguskan. Semuanya itu adalah lembu-lembu yang masih menyusui ini. Lembu betina. Dan Tuhan terima. Tuhan tidak murka. This is so beautiful about our God. You have a God, Anda punya Tuhan yang selalu ngalah sama kemampuanmu, sama levelmu. Dan dia selalu ngalah pada ketidakmampuan Anda. Dia itu menerima kita apa adanya. Kalau saya baca gini ya, kita itu bukan begini loh. Aduh bahaya, hari ini pesannya adalah kesempatan emas yang hilang karena aku teledor. Hati-hati loh ya, kamu kalau teledor sama Tuhan, Tuhan langsung murka, langsung kutuki kamu 7 keturunan. Tuhanku enggak kayak gitu. Tuhanku itu enggak seperti kita yang ngamuan. Tuhan kita itu enggak seperti kita. Tuhan itu enggak seperti orang-orang, enggak seperti kita itu loh yang sombong sekali. Yang kayak dirinya itu dikit-dikit diperlakukan gimana langsung tersinggungan. Lu enggak tahu ya aku siapa. Tuhan itu enggak gitu. Tuhan itu enggak pembuktian diri. Tidak ada pertukaran bayangan di dalamnya. God is so good. He's so humble. Dia begitu rendah hati. Dia begitu lemah lembut. Ini Tuhan itu menerima persembahan yang melawan hukum Taurat. Padahal mereka ini jangan lupa loh ya. Don't forget loh ya. Mereka ini orang Lewi. Ini orang Lewi enggak baca Alkitabnya. Ini kalau orang Lewi, mereka tuh harus tahu bahwa itu bukan hanya tidak dianjurkan. Kalau kamu mempersembahkan korban pada Tuhan, persembahan yang terbaik tidak boleh ada cacat celah. Dan kalau kamu mempersembahkan korban itu harus korban jantan, bukan yang betina. Apalagi yang menyusu. Tapi Tuhan menerima itu. Jadi saya tunjukkan ya bahwa saat kita teledor pun Tuhan tetap sayang sama kita. Cuma saya tunjukkan sekali lagi nanti di ayat-ayat sisanya. Kalau kita teledor terus, itu lama-lama kesengajaan atau kemalasan. Lama-lama kita yang rugi karena ada kesempatan emas tidak pernah kembali. Kita lanjut ya. Saya merasa sayang sekali sama orang BCMS ini. Eman itu loh bahasa Surabaya. Orang-orang ini harusnya akan memperoleh berkat terbesar dalam hidup mereka. Seperti kejatuhan bintang dari sorga. Tapi mereka tidak bisa materialize it, mereka tidak bisa leverage on it, mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Orang-orang suku Lewi ayat 15 menurutkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya dan yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan pada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, kan mereka lihat dari jauh nih, kan mereka sudah nggak sabar lagi untuk bisa get rid atau untuk bisa
membuang ini loh, tabut perjanjian ini yang begitu annoying, yang gara-gara tabut ini 5 kota utama Filistin itu kena cancer semuanya, setiap rumah tangga, bukan setiap rumah tangga, setiap orang kena tumor. Pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Gaza ini tetap Gaza yang sama yang hari ini terjadi perang di sana di zaman modern ya, Gaza ini. Jadi tempat-tempat ini tempat-tempat yang sangat kuno yang sampai hari ini di dunia modern salah satunya masih tetap namanya Gaza. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua. Orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ayat 19, inilah kecerobohan. Kalau saya tidak kasih penjelasan dulu bahwa ini kota Lewi, Anda akan merasa Tuhan kok jahat ya, gitu aja. Nah, ini dosa di level yang beda. Ini dosa dilakukan oleh orang yang sudah sangat tahu, dari orok sudah diajari. Mereka sudah tahu kebenaran. Coba lihat ya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, Tuhan. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Mereka ngelihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Beda sama Obed-Edom. Di Obed-Edom 3 bulan Tuhan memberkati dengan dahsyat. Di Bet-Semes Tuhan menghajar dengan dahsyat. Just because the presence of God is with you doesn't always bring you blessing. Hanya karena berkat Allah itu ada pada seseorang, tidak selalu itu akan jadi berkat buat dia. Kalau kita teledor memperlakukan Tuhan dengan sembarangan. Karena Tuhan itu raja, dia membunuh 70 orang. Kayaknya itu pemimpin-pemimpin dari rakyat itu. 70 saya jadi ingat cerita Musa, 70 tua-tua yang kena rohnya. Ini 70 rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Gara-gara apa? Orang-orang Lewi semuanya. Pertama lihat itu mereka senang. Oh, tidak jadi Ikabod. Allah yang kami kira sudah meninggalkan kami, sudah cabut kemuliaan itu, ternyata kembali. Tapi hari esok ngintip, kepo ini. Mereka adalah orang yang kepo rohani. Jadi please jangan izinkan rasa penasaranmu melebihi haus dan laparmu dan respekmu kepada Tuhan. Orang Kristen harus bisa jaga hati, jangan sampai gara-gara penasaran dia berdosa. Do not let curiosity, your curiosity get the better of you. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lah podoai, sama saja seperti orang Filistin, akhirnya mereka juga mau menyingkirkan Tuhan. Saya jadi ingat ya, Yesus itu berkat di satu tempat, tapi bagi tempat lain dia sangat tidak diinginkan kalau bisa nang cepat keluar. Gerasa, ingat? Itu Yesus kan membuat peternak babi merugi berapa miliar. Karena berapa ribu babi yang kesurupan langsung lompat dari jurang lalu tenggelam dan lemas di dalam air. Anda tahu nggak cerita itu? Yesus membuat orang yang begitu merusak dirinya itu sembuh gitu aja, pada legion tadinya tinggal di dalam dirinya. Tapi setelah itu lihat, satu kota itu keluar semuanya. Saya kira mereka mau berterima kasih dengan Yesus, mau duduk belajar. Ya sudah, merugi dulu berapa babi nggak apa-apa. Ajari kami sekarang ternak ayam, gitu lah ya. Ajari kami ternak sapi. Tuhan yang menciptakan semua hewan yang dibawa Nuh ke dalam batra. Masa Tuhan itu mengizinkan orang itu merugi berapa miliar karena babi itu kesurupan? Masa Tuhan tidak akan gantikan? Masa Tuhan itu pernah berhutang budi sama ciptaannya? Udahlah, nggak usah pamrih sama Tuhan Yesus. Nggak usah kalau kita memberi itu minta sesuatu kembali. Tuhan itu tahu diri Tuhan itu namanya glory. Tuhan itu mulia. Nggak mungkin kalau saya seorang konglomerat datang ke sebuah depot kecil, saya lupa bawa dompet. Jangan khawatirlah.
Berapa mangkok soto yang saya makan tadi itu nggak mungkin demi my glory. Reputasiku tuh di Forbes soalnya nanti. Masa aku demi berapa puluh ribu rupiah akan meresikukan seluruh sahamku? Paham maksud saya? Nanti saya nggak mungkin hutang itu 2 mangkok. Saya tahu, nggak usah pamrih lah. Aku kasih ini 2 mangkok supaya nanti kembali 20 mangkok. Itu membuat Tuhan terdengar murahan. Aku memberi ini supaya nanti kembali berapa kali ganda. Ya ampun, sama aku jangan dihitung kayak gitu. Jangan pakai tali pengukur. Masa mungkin saya biarkan? Masa bisa saya kembali ke kantor saya hutang sama pengusaha kecil 2 mangkuk soto atau bakso. Saya pasti nanti akan kembali. Saya akan suruh pesuruh saya, kalau bukan saya sendiri yang akan kembali, saya pasti angkat martabat orang itu. Kalau dia tidak perhitungan sama saya, masa mereka nggak bisa duduk sama Yesus, belajar sesuatu yang jauh lebih kekal? Tuhan Yesus diusir keluar, get out of this area, we don't want you. Area itu namanya Decapolis, 10 kota yang dihuni oleh non Yahudi, makanya ada peternakan yang tidak kosher di sana, itu peternakan babi. Tapi mereka mau Yesus pergi. Get out. Ini orang-orang Bet-Semes, orang Lewi loh ya. Mereka berkata, kepada siapa ia akan berangkat meninggalkan kita? Kapan tabut perjanjian ini? Ciao. Kami tidak mau. Dan orang Bet-Semes berkata, siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Mereka salahkan Tuhan. Siapa yang tahan sama Tuhan kayak gini? Lah ngapain mereka ngintip? Paham maksud saya? Salahnya bukan pada Tuhan, wong mereka ngintip. Itu dibuka tuh tabut perjanjian, padahal mereka orang Lewi tahu tabut itu atasnya itu sudah di peruntukannya jelas. Di situ ada ukiran keruk yang ujung dengan ujungnya ketemu sayapnya. Itu tempat duduknya Tuhan. Ceritanya untuk mengadili umat ketika zamannya Musa itu loh, tabut perjanjian, kemah pertemuan itu dipenuhi dengan awan. Itu tempat duduknya Tuhan. Ngapain gitu? Kenapa Tuhan kau lucuti? Meskipun itu hanya perabotannya. Respect dong. Itu sama dengan seorang anak kecil buka-buka lemari mama. Buka-buka sorokan papa, lihat semua file-filenya. Itu bukan filenya, itu gak penting. Itu gak penting. Apalagi zaman sekarang semua digital. Zaman Tuhan dari dulu itu sudah hadirat Allah. Bukan digital tapi celestial dalam bahasa Inggrisnya. Itu sorgawi, gak ada Tuhan itu pada perabotan mana. Cuma dari situ menunjukkan konten atau menunjukkan disrespect, menunjukkan tidak hormat. Dengan bongkar-bongkar baju mama, bongkar-bongkar sorokan papa. Kamu ndak hormat sama orang tuamu. Dan Tuhan bunuh 70 di situ. Ada orang tertentu yang kepingin tahu rahasia Allah sebelum waktunya. Mau cari tahu, kepo sini kepo sana, malah justru kena kutukan. Bapak ibu saudara, hari itu orang-orang Israel, orang Lewi ini teledor. Mereka gampangkan Tuhan. Lalu habis itu mereka salahkan Tuhan. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Siapa yang akan kapan dia akan pergi meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Hari itu mereka minta Tuhan, ciao. Kota Lewi, go away. Datang dan angkut ini dari kami. Tahukah Anda, saudara Anda, sejak hari itu sampai hari ini, tabut tidak pernah kembali ke Bet-Semes. Mereka dapat kesempatan emas. Lalu orang Kiryat Yearim, pasal 7 ayat 1, dengan ini saya selesai. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang ada di atas bukit, dan Eleazar anaknya Abinadab itu mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Tabut itu nganggur akhirnya kurang lebih 20 tahun di sana, di rumah Abinadab. Dengan ini saya selesai. Kalau kita jadi orang Bet-Semes, apa yang akan kita lakukan? Tak simpen sama saya tabut perjanjian itu. Lembu ini lembu betina, ya sudah kita kasih apa yang adanya. Adakah lembu jantan bisa menggantikan? Saya akan mikir apa yang benar di depan Tuhan, bukan apa yang nyaman. Jangan choose convenient. Choose to do what's right, not what's convenient. Jangan lakukan apa yang nyaman, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Saya akan simpan, sudah ada batu besar untuk taruh di sana, tabut perjanjian itu, dan saya akan beritahu sebagai wali kotanya mungkin, atau sebagai 70 tua-tua itu beritahu, jangan ada, saya taruh penjaga di sana shift-shiftan pagi malam. Mungkin kasih tenda sementara dulu sampai nanti ada yang ngeklaim, nanti imam besar yang ngeklaim karena tempat Beth Shemesh ini, saya berkata semoga tabut perjanjian ini bisa tinggal selamanya di kotaku, tapi nggak boleh. Tabut perjanjian ini harus dipindahkan ke kota utama. Saya akan berdoa, berharap Tuhan kalau bisa tinggal lebih lama, jangan 3 bulan, kalau bisa 7 bulan, kalau bisa 7 tahun. Setiap hari akan ku hargai tabut itu ada di kotaku. Ini yang akan saya lakukan. Saya akan taruh penjaga di sana, memastikan nanti beberapa orang-orang yang memang suka jahil, orang-orang yang memang penasaran, jangan sampai melanggar kekudusan Tuhan. Jaga mimbar, jaga kekudusannya, bikin sistem untuk menjaganya. Pastikan di tempat ini, meskipun ini hanya perabotan bukan Tuhan, tetapi kita bisa tunjukkan selama papa mama pergi, lemarinya tetap terjaga, sorokannya tidak ada yang buka. Tempat duduk papa, saya akan kasih plastiknya supaya jangan orang duduk di sana, apalagi papa sukanya bersih. Saya pastikan di situ, saya tunjukkan pada Tuhan, tidak teledor, tapi saya akan tunjukkan pada Tuhan penghargaan. Lalu saya akan kontak, mungkin kita akan kontak kepada orang-orang yang ada di Shilo waktu itu. Tapi Shilo hancur sih karena Filistin waktu itu, karena mereka berdosa dihancurkan. Tidak tahu siapa yang jadi imam besar. Anytime mau diambil, karena saya tidak bisa lay claim, saya tidak bisa mengklaim tempat ini menjadi tempat selamanya, karena Beth Shemesh itu bukan apa-apa. Tapi saya akan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, selama engkau tabut ini ada di sini, kami akan jaga dengan segenap hati, kami tidak akan teledor sedikit pun. Saya ajak meeting nanti dengan semua yang ada. Guys, ini kesempatan emas. Ini nggak tentu terjadi. Ini lembu yang bawa ke sini oleh titah Tuhan. Kita tidak bisa minta pun, nginden pun, tidak tentu barang ini bisa ke sini hari ini. Ini bukan jimat keramat, tetapi ini kepercayaan dari Tuhan. Mari, karena sekarang mumpung ada di sini, mari kita sungguh sekarang bercocok tanam. Bentar lagi nanti wortelnya yang segini. Gara-gara ini di sini, wortelnya kan segitu. Semangkanya segini. Ayo, ini waktunya kita kembangkan kota kita. God is with us. Saya akan buat program. Saya akan buat suatu tantangan. Saya akan buat program. Saya akan buat suatu strategi untuk memastikan ini waktunya Beth Shemesh membangun. Why? Tabut perjanjian ada di sini. Enggak. Siapa yang tahan sama Tuhan kayak gini? Kapan dia pergi? Sekali dia pergi, Kiriat Yearim diambil sama Abinadab, Beth Shemesh gigit jari. Never again and never ever again. Terjadi terulang. Tabut itu tidak akan pernah menginjakkan kaki di Beth Shemesh forever. Ada kesempatan yang jika kau teledor tidak bisa memanfaatkan, pada saat Kairos itu tiba, dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Pastikan Bapak Ibu ada berkat-berkat tertentu di hidupmu. Itu seperti tabut perjanjian hari ini. Jangan tunggu sampai itu tercabut dan tidak ada padamu, baru kau cari. Hari ini ada berkat-berkat tertentu, itu bukan materi. Tapi ada kepercayaan-kepercayaan Allah beri itu kaki dian hari ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengelolanya, suatu saat ketika itu tercabut, kita baru berkata, aduh tahu begitu, kenapa aku tidak sungguh-sungguh dulu. Yang pasti, tabut perjanjian yang paling kelihatan ada pada kita adalah waktu dan hidup kita hari ini. Persembahkan untuk Tuhan dan biarkan Tuhan menuntun hidupmu pada setiap berkat-berkatnya, rumput hijau dan air tenang. Saya berdoa supaya kita semua memperoleh hati yang bijaksana untuk mengelola setiap kepercayaan Allah yang Tuhan berikan di hidup kita today, this day, hari ini.